Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah beri tak mampu lagi kita menghitung. Mari kita memujinya dengan mengucap Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di sekitar pian bertambah kitab maupun buku itu ampun adik ulun Ustaz Haji Bahrul Elim kemarin bertumpuk dalam kotak lalu ulun rapikan dan limbah sudah bersusun TITI buku-buku yang isinya luar biasa, ilmu pengetahuan terutama warisan dari baginda Rasulullah SAW, yang pada siang hari ini kajian kita membaca kitab At-Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Al-Imam Al-Munziri. Dari judul buku ini sudah menggambarkan kandungan dan isi. Jadi kitabnya ada 4 jilid. Ada 4 jilid. Namun kita baca setiap minggu nih 50 tahun belum tuntung 50 tahun. Apalagi sekali pertemuan paling sehalaman 2 halaman, sementara satu jilid saja halamannya sampai 360. Sehari sehalaman aja setahun baru selesai. Itu setiap hari, seminggu sekali. Makanya jerulun 50 tahun. Tapi niat mudah-mudahan kita mengambil barokahnya, mengambil hikmah dan manfaatnya, nilai pahalanya tidak kalah dengan andai kata kita sampai tamat membacanya. Amin ya Allah. Ini suara urun yang kayak ini pertama tadi habis ceramah di Polda, balik ke rumah makan, kemudian minum banyu sedikit, tak panas pada biasa. Karena kebetulan di rumah banyu habis juga, jadi banyu panas lalu suaranya agak berat. Tapi jelas saja kalau lah masih bisa didengar. Ya. Jadi At-Targhib wa Tarhib. Targhib itu maknanya memotivasi. Agar motivasi itu memberi semangat supaya kita semakin taat beribadah. Kemudian At-Tarhib, apa arti tarhib? Mengutani supaya kita kada wani menggawi maksiat. Jadi untuk kita beribadah kepada Allah memang kadang-kadang harus ditunjul. Dan salah satu pendorongnya adalah kita mendengar riwayat-riwayat kemuliaan orang-orang yang rajin dan taat kepada Allah. Sedangkan untuk kuat kita meninggalkan maksiat, kadang-kadang kita harus diancam dengan akibat dan siksa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang kada ampih-ampihnya menggawi dosa. Jadi ada kabar gembira, ada kabar yang menakutkan. Kabar gembiranya dapat membuat kita semakin rajin untuk taat beribadah. Karena dengaran beribadah itu musuh pertamanya adalah nafsu. Musuh keduanya adalah koler. Itu musuh kedua. Harus dipaksa, Allah mapaksa kan. Doanya Allah mapaksa doanya. Allah mapaksa doanya. Dan terkadang kenapa
maksiat itu harus diancam, karena maksiat itu cucuk lawan liur. Cucuk lawan liur, pas lawan selera. Maka kadang-kadang nasihat biasa ada mempan, karena terlalu kuat nafsu. Maka supaya nafsu kita itu pancat, harus mendengarkan ancaman-ancaman dari Allah. Pancat. Pancat apa ya, Nek? Pancat. Tadi orang tuh bernafsu tiba-tiba hilang seketika karena ketakutan. Itu pancatnya. Beda. Ngalih cecariannya bahasa Banjar tuh intil. Ngalih cariannya bahasa Indonesia kadada. Intil tuh kadada bahasa Indonesia. Nggak ada persamaannya. Jadi pancat itu tadi semangat, tiba-tiba karena ketakutan, karena shock, hilang sama sekali. Pucat, lembek. Nah itu pancat. Jadi ada kabar gembira, ada kabar buruk. Kabar gembira dapat membuat kita semangat, kuat beribadah, sedangkan kabar buruk adalah bertujuan agar kita pancat, tidak berani mengerjakan dosa. Kadang-kadang bisi kawan juga ada dua berita aja. Yang pertama berita senang, yang kedua berita buruk. Mau yang mana dulu disampaikan? Yang senang dulu. Berita senangnya Anda mendapatkan hadiah 100 juta. Itu berita senangnya. Berita bohongnya, berita buruknya, tapi itu bohong. Hendak himung sudah hati. Apa berita gembiranya? Dia dapat hadiah 100 juta. Terus berita buruknya ternyata itu bohong. Itu berita buruk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala at-targhibu fil ikhlas wa sidqi wan niyyati shalihah. Ini kabar-kabar gembira yang dapat mendorong supaya kita itu berbuat ikhlas. Supaya kita berbuat itu tulus. Supaya kita berbuat itu didasari oleh niat yang baik. Ternyata untuk memiliki niat yang baik pun harus diberikan dorongan. Jadi untuk memiliki niat yang mulia pun ternyata harus diberikan dorongan. Kadang-kadang tahuja pahala ganal, tapi tetap mengharap yang bukan pahala. Kita membantu orang lain, tahuja pahalanya besar karena Allah, tapi ngalih membuangi di dalam hati kita berharap imbal balik dari orang tersebut. Nah, supaya kita kawa melawan nang harapan imbal balik dari orang yang kita tolong, sehingga karena Allahnya itu 100%, kadang-kadang kita harus didorong oleh berita baik. Karena niat itu kadang-kadang kita bagi. Maksudnya karena Allah ada, karena selain Allah pun juga ada. Itu kadang-kadang kita bagi. Sebab kalau ibarat angka 100, kalau karena Allah, kalau karena selain Allah itu 50, berarti karena Allah sisa 50 aja lagi. Kada mau Pang, umpama kita melakukan sesuatu yang baik, berharap balasan dunia dari orang yang menerima kebaikan kita 50%, lalu kita berpadah aku ikhlas 100%. Karena Allah kadang-kadang dibagi nang kayak nengaran 100 itu seberapa kita ambil tujuannya itu selain karena Allah, maka nang sisanya karena Allah tuh kada sempurna lagi, kada mau lagi, kada 100% lagi. Maka seberapa besar
niat kita karena Allah, maka ibarat obat itu bila dosisnya kita kurangi, keampuhannya pun juga akan berkurang. Obat tuh mesti dosisnya 50 mg. Bilanya 50 mg sembuh kita, lalu kita kurangi jadi 40 mg, kadang sembuh. Nah, kayak itu juga kalau kita memasang niat. Jika Allah mensyaratkan amal perbuatan baik itu besar pahalanya, bila mencapai keikhlasan 100%, maka bila kita kurangi pada itu, maka di sisi Allah nilainya pun juga hampir tidak ada. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang menduakan aku, kata Allah, barang siapa yang menduakan aku dalam niatnya, maka aku mundur, kuserahkan dia dengan orang yang dia sekutukan aku. Umpama nanti kita hendak melakukan kebaikan, separuh hati kita karena dunia, lalu separuhnya karena Allah. Allah jadi Allah kadusah gen sekali 100% gasan dunia aja gen. Ndak ada perlu munnya cagar 50% aja, ndak ada perlu. Pagun-pagun 50% sekali juga nyo 100% mengejar dunia. Jadi walaupun kita ya Allah ulun nah, walaupun ada juga niat hati gasan dunia, tapi ulun tetap berharap lawan tiang, kan terbagi dua. Ujar Allah, barang siapa yang menduakanku dalam suatu tujuan, maka aku mundur, kuserahkan dia dengan tujuan yang satunya itu. Allah tidak suka kita mendua hati. Dia aja tak bisa laki mendua hati, ada terima kita. Maka bagaimana dengan Allah? Kalau kita jakada hendak diduai, lalu kenapa kita dalam niat kita selalu menduai Allah? Dari Allah berharap juga pahala, dari selain Allah berharap juga. Kita ukur lawan diri kita. Nah, jadi hadis yang pertama itu diriwayatkan dari dari Abdullah bin Umar. Ujar Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah. Sebenarnya kisah ini pun juga sering pian dengar, tapi dengan mengulanginya kita berharap kita semakin terdorong untuk memantapkan agar kita setiap kali berbuat kita ikhlas karena Allah. Namun perlu ulun jelaskan, soal ikhlas itu adalah rahasia masing-masing dengan Allah. Siapapun kada kawa menilai, karena banda di dalam hati. Bila sudah banda di dalam hati kita keluarkan, itu menandakan sebaliknya. Contohlah, aja ambil hakku ikhlas memberi ikan, itu sudah tanda kada ikhlas tuh. Bila tuh ucap dimuntung. Loh, kenapa itu tanda kada ikhlas? Karena ada kehendak hati supaya orang tahu bahwa aku tuh ikhlas. Makanya disambat. Ambil hakku ikhlas ke memberikan. Itu tanda kada ikhlas. Jadi mun hendak kada usah diucap. Ambil hak, inya ambil, syukur inya kada sudah. Persoalan inya mungkin mencurigai kita. Jangan-jangan sidin ada mau. Bukan hak inya mengukur hati kita. Kita pun juga sama. Bila orang memberi kita, mun rasa suka diterima, mun rasa kada suka ditolak baik-baik, terima kasih. Tapi kalau umpama orang memberi, lalu kita bertakun ikhlaslah dia, berarti dengan mengucapkan itu kita sudah menuduh sidin kada ikhlas. Ikhlaslah dia, meragukan kalon hati orang. Di mana tahunya? Kawalah membaca. Jadi bila kita tuh diberi orang, hati rasa senang, terima dan terima kasih, alhamdulillah. Tapi kalau rasa kada senang atau hati berat, tolak dengan baik dan tanpa harus berkomentar apapun. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tapi kalau umpama kita diberi orang,
Lalu kita bertakun pian ikhlaslah memberi ulun. Coba andai kata kita gitu. Kita memberi orang, ditakuni orang nangka itu kada tersinggung lah kita. Mapian meragukan kah ulun ni memberi pian kan gitu hati kita. Nah jadi cara menolaknya apa dulu yang dikasih? Seumpama dikasih makanan, maaf ya sudah ada di rumah, baru kata gimana? Cara menolaknya itu lihat kita sama siapa. Sama orang yang memberi itu. Iya, artinya karakter orang itu seperti apa. Ada karakter orang kita tolak dengan kata lembut pun tetap tersinggung. Ada. Ya, ada juga. Ada. Maka kalau umpama kita berhadapan dengan seseorang, dia ngasih kita, lalu kita ini berat hati menerima. Kalau kita tolak saat itu juga, pasti dia tersinggung. Ya udah terima saja, kemudian salurkan kepada orang lain. Oh, kayak itu. Ya. Dan cara kita menolak jangan juga berdusta. Mbah, silakan makan. Udah kenyang padahal belum makan, itu berdusta. Salah pulang kita. Makan dikasih terima kasih. Terima kasih. Biarpun dikasih orang lain nggak apa-apa. Terima kasih, saya sudah makan. Kapan? Tadi malam. Makanya Rasulullah tuh melajari kita kama tadi nutuda. Coba diukur-ukur dulu andai kata kita menghadapi orang yang bersikap seperti itu, nangkepa perasaan kita. Kita ini sudah berusaha untuk belajar ikhlas umpama memberi. Lalu kita memberi orang, ternyata saat orang itu menerima, bocap dimuntung pian ikhlaslah memberi ulun. Usaha kita untuk membersihkan hati itu seakan-akan masih diragukannya lagi. Ada rasa tersinggung kita. Maka nangka itu juga bila kita berucap kalau orang memberi kita, makanya bilanya umpama rasa senang di hati terima dan terima kasih. Kalau rasanya berat hati, jika misal tidak menyebabkan orang tersinggung kita menolak, maka pada saat itu cari alasan, di mana alasan itu tidak harus berbohong. Nah, kalau ditanya ikhlas kah kamu, itu kan ikhlas itu gimana Ustaz? Itu dua-duanya salah. Soal keikhlasan seseorang nggak perlu kita tanya. Kalaupun toh orang itu tidak ikhlas ngasih kita, itu urusan dia sama Allah. Kalau ditanya ikhlas kah kamu? Kita yang nanya sudah melanggar etika, kemudian dia yang menjawab pun menjadi tidak ikhlas lagi. Padahal tadinya ikhlas. Diem aja. Dia jadi kan gini, sama kita ngasih orang, kita betul-betul karena Allah. Kita tidak berharap pujian dari orang, kita tidak berharap disanjung orang, kita nggak berharap dibalas oleh orang, karena kita semata-mata biarlah ini rahasiaku dengan Allah. Ternyata orang nanya, ketika orang nanya mau nggak mau kan jadi keluar dari mulut. Ikhlas aku. Jadi nggak ikhlas dong. Terus gimana yang benar Ustaz? Yang benar itu yang nerima, jangan nanya tentang keikhlasan. Ditanya itu gimana Ustaz? Jangan bingung. Kalau yang menerima nanya, artinya yang menerima itu sudah melanggar etika. Lalu kita jawab apa tidak? Kayak itu maksud Nah, saya. jawab gini aja. Kalau sampean suka, ya monggo diterima, gitu aja. Kayak itu ya, makasih. Tolong diterima. Tapi biasanya orang itu bertanya kita ikhlas atau tidak, itu gara-gara sikap kita juga. Contoh, Zulfakar apa namanya, lu mau ngasih masker, mau masker nggak? Ya, ngasih juga udah main lempar kayak gitu. Artinya kayak setengah hati. Itu yang biasanya memicu sampean ikhlas nggak ngasih. Kenapa? Cara kita ngasih sangat tidak sopan. Coba kalau kita ngasihnya itu memuliakan dengan orang yang dikasih. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau semasa hidup pernah
ibadah kurban menyembelih seekor sapi. Tidak mungkinlah beliau mengerjakan sendiri. Beliau minta panitia, diserahkanlah seekor sapi. Rupanya beliau kebetulan tidak sibuk. Lalu beliau menjenguk panitia kerja gimana. Ternyata daging udah dipotong-potong, itu cuma dibungkus oleh panitia dengan kertas koran. Sudah dibungkus, dibungkus, dikasih. Beliau melihat, beliau marah. Pak, yang sampean kasih ini binatang apa manusia, Pak? Ya manusia. Kalau manusia bungkusnya dibikin lebih menarik, kemudian bungkusnya dibikin rapi, supaya orang yang menerima pun dia merasa dimuliakan. Walaupun isinya nggak seberapa, tapi kan kalau subhanallah bungkusannya itu kita bikin menarik, bikin bagus, masya Allah. Jangankan kita orang tua, anak-anak aja beda. Pian masak nasi, isinya sama. Yang satu nih pian bungkus dengan daun pisang, yang satu pian bungkus dengan kotak yang dijual di warung. Itu anak-anak itu lebih suka yang nasi kotak, padahal isinya sama. Nah kalau kita ngasih orang, bungkusnya aja kita sembarangan atau umpama kotor, nggak layak. Orang yang menerima pun dia akan berpikir, ini kami dianggap manusia apa binatang. Nah itulah yang kemudian mendorong dia, ini yang ngasih nggak ikhlas. Coba kalau kita bungkusnya dibagus-bagusin. Makanya sekarang kan pada ramai orang kalau udah menjelang lebaran ngirim parcel, padahal isinya biasa, tapi dibikin kayak keranjang. Nah ketika yang menerima parcel itu menyambut dengan kemasan bingkisan seperti itu, bukan nilainya yang dia lihat, tapi bagaimana ketulusan hati yang ngasih, sehingga dia tidak perlu lagi bertanya. Makanya kadang-kadang yang membuat orang bertakun kita ikhlas atau kada, ya kita juga menunjukkan sikap membuat orang berpikir yang enggak. Coba umpama kita ngasih duit, dulu urun masih anak kecil, ada sepupu, keluarga sepupu, beliau kerja security bank di bank. Mama masih ingat, beliau masih hidup. Amang Wahyu lagi masih kecil, menjelang lebaran, datang bawa uang recehan 100 rupiah yang abang-abang, 100 rupiah kertas, tapi yang masih keras, baru keluaran bank. Senangnya luar biasa. Membelanjakannya aja rasanya malas, hanya sayang, padahal nilainya kan sama. Nah disitulah kadang-kadang bahwa orang akan bersikap kepada kita itu seperti sikap kita kepada orang. Maka kalau kita berharap orang itu bersikap baik, berpikir baik tentang kita, maka kita lebih dulu berpikir dan bersikap baik terhadap orang lain. Kalau kita sendiri bersikapnya tidak baik terhadap orang lain, berharap kita mendapatkan sikap baik dari orang lain, itu mimpi. Itu mimpi. Nah, jadi persoalan ikhlas ini adalah persoalan yang sedapat mungkin jangan sampai keluar di mulut, baik tentang keikhlasan orang ataupun tentang keikhlasan kita. Biarlah yang namanya ikhlas itu kan biarlah Allah sendiri yang tahu. Persoalan orang memberi kita dan sebenarnya dia tidak ikhlas, itu urusan dia sama Allah, nggak ada urusannya dengan kita. Toh dia ngasih ke kita, kita rasa suka dia terima, kita rasanya nggak suka, tolaklah dengan baik-baik. Persoalan dia kemudian latar belakang memberi kita itu tidak ikhlas karena Allah, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Maka kalau bukan urusan kita, tidak seharusnya kita menanyakan pian ikhlas kada. Namanya juga bukan urusan kita. Dalam hidup ini untuk menyelesaikan urusan kita aja kadang-kadang kita belum beres, lalu kita berinisiatif untuk menyelesaikan urusan orang lain. Nah itu yang bikin hidup ini terasa runyam. Allah itu telah memberikan kepada setiap manusia pekerjaan
yang seandainya manusia itu fokus dengan pekerjaannya itu, tidak ada lagi bisi waktu hendak mengurusi yang pun orang, tidak ada lagi waktu. Cuman gawian seorang kada dituntungkan akibat terlalu suka memperhatikan urusan orang lain. Merumpi. Jadi ujar Nabi SAW, ada 3 orang sebelum kalian itu, mereka itu dalam suatu perjalanan. Rupanya hujan deras. Nah, ini kan ceritanya pasti bisa ditebak. Hujan deras. Akhirnya mereka pun mau tidak mau mencari wadah berteduh. Ternyata mereka menemukan sebuah bisa ditebak. Karena air itu begitu sangat deras turun dari atas bukit, menyebabkan bongkahan batu besar terjatuh lalu menutupi pintu gua tersebut. Maka yang bertiga ini pun akhirnya mereka satu sama lain berbicara bahwa nggak ada tempat keluar kecuali kalau kita bisa menggeser batu ini. Dan ternyata saking besarnya batu, sesusah payah mereka nggak bisa memindah. Jangankan memindah, menggeser sedikit pun mereka tidak mampu. Akhirnya apa ujar mereka? Satu-satunya kita berdoa. Nah, berdoa bertawasul dengan amal perbuatan baik yang betul-betul murni karena Allah. Amun kebaikan tuh banyak ya Pak. Cuman ngalih mencari nang 100% karena Allah. Nang kita itu tidak berharap kepentingan duniawi dari perbuatan tersebut, tidak berharap. Nang ada ini kan masih ada imbal baliknya. Kita mengantari gangan lawan tetangga, berharap buliknya berisi juga kan. Masih ada kan harapan imbal balik. Ini nang jernang bertiga, yuk kita cari masing-masing, diingat-ingat napa amal kebaikan kita nang pernah kita lakukan, nang 100% itu kita berharap dengan Allah saja, tidak ada imbalan sama sekali. Lalu dimulailah oleh salah seorang, bakesah bahari aku bisi kuitan Tuhan sudah kada kau apa-apa lagi. Dan orang ini kebetulan profesinya adalah tukang cari kayu bakar di hutan. Jadi setiap kali bulik membawa air minum. Pada saat itu dia berdoa, ya Allah, dulu ya Allah, ulun masih diisi kuitan Tuhan sudah kada koba apa-apa. Ulun bisi anak, ulun bisi bini. Dan ulun setiap kali bulik begawi, air susu yang ulun bawa tidak akan ulun berikan kepada anak dan istri ulun sebelum memberikan kepada kedua orang tua. Ikhlasnya di mana ya? Kita nengaran orang tua masih begawi kada? Sudah tua renta, nggak menghasilkan uang. Lalu kalau anak berbakti yang diharap apa? Yang materi dari orang tua apa? Ada yang diharap enggak? Enggak ada. Makanya disitulah keikhlasannya. Kalau umpama merawat orang kaya masih ada kan? Ini kan punya orang tua sudah tua renta, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, didahulukan dari anak dan istri. Hingga pada suatu ketika, ya Allah, ulun ini terlambat bulik. Sampai di rumah ternyata kedua orang tua ulun sudah tidur. Anak istri ulun pun kebetulan masih bangun dan mereka tidak bisa tidur karena lapar. Tapi karena ulun sudah berjanji sebelum kedua orang tua, maka siapapun tidak akan ulun kasih, termasuk anak istri dan diri ulun sendiri. Maka membangunkan pun kada tega ya. Membangunkan kada tega. Paksai dihadangi sampai besokan. Anak-anakku ya Allah pada saat itu sudah merengek menangis, tapi tetap aku keras. Sebelum kedua orang tuaku yang ku kasih minum, maka tidak ada yang bisa
mendapatkan air susu tersebut. Keesokan paginya orang tuaku terbangun, barulah aku berikan minum kepada orang tuaku, lalu kepada anak dan istriku. Ya Allah, aku berharap itulah termasuk amal perbuatanku yang ikhlas semata-mata karena Engkau. Karena itu ya Allah, aku bertawasul dengan amal perbuatan yang 100% ikhlas. Geserkanlah batu tersebut. Berbunyi lah. Nah kayak sandiwara Brahma Kumbaranya begitu. Hari Brahma Kumbara kan Arya Kamandanu dulu kan gitu. Burung Raja Wali Raksasa mendengar di radio aja. Bergeser tapi ternyata belum cukup untuk keluar. Maka yang kedua kemudian berdoa, giliran yang kedua, nah udah sudah nyawa pulang. Lalu yang kedua ini berdoa, ya Allah, dulu ulun pernah jatuh hati kepada seorang perempuan yang begitu sangat cantik, tapi ternyata maharnya teramat mahal. Aku tidak bisa menahan nafsuku itu ya Allah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena maharnya tidak ada. Ini maksudnya kan berzina, maharnya tidak ada. Akhirnya lebih dari setahun aku menabung hanya untuk mendapatkan kesempatan satu malam dengan perempuan yang aku idamkan itu ya Allah. Setelah lebih dari 1 tahun ya Allah, aku banting tulang menabung, titik paluh sampai karing kada bepaluhan lagi. Terkumpullah maka uang itu kubawa ya Allah. Kubawa kepada si perempuan idaman itu, siap kemudian perempuan itu menyerahkan apa yang dia miliki. Ketika itu aku teringat kepada Engkau ya Allah. Hatiku gemetar ya Allah. Karena itulah maka kuurungkan niat itu ya Allah. Lalu uang yang kumpulkan selama lebih dari 1 tahun aku berikan secara percuma-cuma kepada perempuan itu ya Allah, asalkan aku bisa keluar dari tempat itu tanpa melakukan maksiat. Ya Allah, aku berharap itulah satu-satunya amal perbuatanku yang betul-betul terbukti 100% karena Engkau. Maka ya Allah, aku bertawasul dengan amal perbuatan itu, geserkanlah batu. Bergeser batu. Tapi ternyata masih belum cukup untuk keluar. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ini ya Allah, dulu ulun pernah memakai tenaga orang, mempekerjakan orang ya Allah. Lalu kemudian setelah pekerjaan itu selesai, aku berikan upahnya. Padahal upahnya itu sesuai dengan perjanjian. Tapi ternyata orang itu minta tambah. Dan aku tidak ada uangnya saat itu ya Allah. Minta tambah. Karena aku tidak bisa menambah ya Allah. Ternyata dia meninggalkan haknya begitu saja tanpa dia ambil. Dan dia menghilang ya Allah. Bertahun-tahun orang itu menghilang. Selama itu pula hak orang tersebut tidak aku ambil. Bahkan ya Allah, uang orang tersebut aku investasikan sehingga menjadi sekian ribu ternak, kemudian juga lahan sawah dan sebagainya. Tiba-tiba setelah bertahun-tahun menghilang, orang itu datang. Rupanya kepelepet juga lah, tadinya sombong banget ya, banyak dapat duit, kepelepet menagih juga ya. Orang itu datang ya Allah, ternyata meminta. Maka dengan ringan hati dan aku dengan senang hati, tidak ada sedikit pun ya Allah rasa keberatan, karena dengan dia mengambil haknya itu aku terbebaskan dari tanggung jawab. Lalu ku katakan kepada orang itu, kamu pengen hakmu yang kau tinggalkan bertahun-tahun yang lalu? Iya, saya pengen menagih. Tuh ambil di lembah sana sekian ribu ternak dan itu lahan sawah. Orang itu tidak percaya. Oh, hak aku kan tidak sebesar itu. Lalu ku ceritakan. Dan sedikit pun aku tidak mengambil keuntungan, ku serahkan semuanya, sehingga orang itu begitu sangat senang. Ya Allah, jika itu termasuk amal yang 100% ikhlas karena Engkau, geserkan ya Allah. Aku bertawasul dengan amal soleh tersebut. Bergeserlah, dan setelah geseran yang ketiga, maka mereka pun bisa keluar. Jadi dahsyatnya amal perbuatan yang kita lakukan bisa mencapai persentasinya 100% karena Allah, itu yang dahsyat. Lalu kenapa selama ini kita sering bertawasul menggunakan
amal soleh yang pernah kita lakukan kada terbukti. Bisa jadi sebabnya kita belum mencapai 100% keikhlasan. Masih ada harapan kepada selain Allah dalam hati kita. Andai kata betul-betul yang kita lakukan itu tidak berharap kepentingan duniawi selain hanya 100% semata-mata karena Allah, maka berdoa aja dia langsung kabul. Nah, kayak apa gerang kita supaya bisa mempertahankan keikhlasan, sembunyikan kebaikan yang kita lakukan sebagaimana kita menyembunyikan dosa yang kita kerjakan. Namun kawan kayak itu artinya nang kaya apa kita indah benar dosa kita ketahuan orang lain, maka bila kita juga terhadap kebaikan yang kita lakukan indah benar ketahuan orang, itu ikhlas. Jadi sembunyikanlah kebaikanmu, jangan sampai diketahui oleh orang lain, sebagaimana semangat kamu menyembunyikan keburukanmu. Biasanya kadang-kadang bila kebaikan hendak benar orang tahu, bila keburukan indah benar orang tahu. Nah, jadi kalau kita bisa sembunyikan kebaikanmu dari mata manusia, sebagaimana engkau sangat bersemangat menyembunyikan keburukanmu dari manusia. Itu nangaliknya. Kita bila ada kebaikan ini kita berharap orang tahu, walaupun kada tahu ucap. Salah satu contoh, babaju nukar baju, babaju hanyar aja tuh pian berjalan, atau bisi mobil hanyar aja tuh, atau bisi kendaraan motor hanyar aja merayon, pian tuh ada di hati sedikit, oh mudahan orang keluar napas menjanguk aku membawa, ada di hati itu, kepengen orang melihat. Jadi mari kita sama-sama mulai dari ulun kita semua, sebagaimana kita ingin sekali keburukan kita tidak diketahui oleh orang lain, maka berusahalah kebaikan kita hanya Allah yang tahu, dan jangan sampai kita beberkan kepada orang lain. Baru kita mencapai keikhlasan 100%. Nah, karena waktu asar sudah sampai, jadi satu hadis ceritanya sudah sering kita dengar, yang kita garis bawahi bahwa amal perbuatan baik itu akan menjadi begitu dahsyat kalau dia karena Allah 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa selama ini kita berdoa bertawasul dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan ternyata tidak ada perubahan? Bisa jadi kita bertawasul dengan amal-amal soleh yang selama ini kita kerjakan masih belum mencapai 100%. Bisa jadi itu penyebabnya. Ketiga, bagaimana kita bisa belajar ikhlas? Maka sebagaimana kita tidak pengen keburukan kita diketahui oleh orang lain, maka begitu juga jadikanlah kebaikan kita jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Maka kalau kita bisa seperti itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan ikhlas 100%. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ulun pian kita seberataan kada ketinggalan kita kawa mengamalkannya, kada kawa banyak sedikit barang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang tanyakan silakan. Wanita. Aku ramai piro. Maaf Ustaz.